Oke teman semuanya, selamat datang kembali di channel kita Wido WF. Kali ini kita akan bahas part keempat ya, soal kuantitatif. Langsung aja kita bahas nomor 20 sampai 24. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu teman, karena tidak bakal rugi ya bahas subscribe, supaya saya makin semangat bahas soalnya. Diketahui P sepertiga Q, P tambah R 10, apakah R bilang prima? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Kita ini terserah ya, mau bilang prima atau tidak, dia terserah. Tapi pernyataan ini apakah cukup gak untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Nah, jadi si A sampai E ini opsinya, apakah satu cukup gitu, dua cukup, atau salah satunya aja gitu, atau kedua-duanya penting gitu. Nah, di sini kita coba nomor satu aja, apakah satu saja cukup gitu. Nomor satu di sini Q kurang R gitu kan. Q kurang R itu di sini diketahui 6. Nah, kalau kita ambil si Q saja berarti 6 tambah R. R-nya pindah ke kanan kan? Atau boleh si Q-nya pindah ke kanan, R-nya pindah ke kanan juga. Terserah ya, teman-teman. Sama saja. Kalau 6-nya kita pindah ke kiri berarti min 6. R pindah ke kanan karena dia negatif, jadi positif R gitu. Terserah. Mau pakai yang mana pun terserah. Sama saja. Mau pakai si Q ini boleh. Ya kan? Mau pakai si R ini gantikan, substitusikan boleh gitu. Nah, terserah mau kita yang merah misalkan ya. Nah, jadi Q-nya kita ganti. Nah, P di sini sepertiga Q kan? Q-nya kita ganti 6 tambah R. Sepertiga kalikan ke dalam. Sepertiga kali 6, ya 6/3. Sepertiga kali R, R per 3, P. 6/3 kan 2. 2 kan? Tambah R per 3. Nah, kayak gitu aja. Dan itu pun terserah. Mau teman-teman kalikan seperti itu satu-satu juga boleh. Atau karena dia sepertiga, boleh kali silang kayak ini. 3P langsung. Ya kan? 3P sama dengan 6 tambah R. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan siapa? Si R-nya boleh ya. Kita jagain si R-nya sendiri. 6-nya pindah ke kiri. Jadi plus, kan dia plus, jadi min ya. 36, 3P kurang 6. Maka kalau si R-nya 3P kurang 6, boleh R-nya ganti ke sini. Ya kan? Nah, di situ kan P tambah R sama dengan 10. Itu di soal di sini. Nah, P tambah R. R-nya ini 3P kurang 6. 3P kurang 6 sama dengan 10. 6 pindah ke kanan jadi 16. 10 tambah 6 kan? P tambah 3P 4P kan sama-sama P, berarti P sama dengan 16/4. Itu kan, dapatlah P 16/4 yaitu 4. Itu P. Kalau mau cari yang lain, kalau P-nya 4, tentu R-nya berapa? P tambah R kan 10, berarti R-nya 6. Ya kan? Ya, di sini apakah R bilang prima? R prima enggak kan? Ya, 6 itu bukan bilang prima. Bisa ternyata kalau kita pakai yang satu saja. Kalau kita pakai yang kedua, di sini si P tambah Q boleh juga, apakah bisa atau tidak itu maksudnya ya. P tambah Q berarti P saja sama dengan 16 kurang Q kan. Q-nya boleh pindah ke kanan. Boleh P ini naikkan ke atas. 16 kurang Q. P ganti 16 kurang Q tambah R sama dengan 10. Kayak gitu kan. Nah, Q-nya pindahin aja ke kanan. Berarti Q min Q kan di sini kan. Berarti pindah ke kanan jadi plus Q. 10 karena dia positif pindah ke kiri jadi min. Berarti 16 kurang 10. Ya kan? Nah, 16 kurang 10. Q-nya udah pindah plus R. Nah, jadinya di sini 16 kurang 10 kan 4 tambah R sama dengan Q. Ya, masukkan juga ke sini. Boleh gitu. Maka bisa juga ya mencari nomor 1 dan nomor 2. Satu saja cukup, 2 saja pun cukup, maka jawabannya di D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab dan pernyataan 2 saja cukup gitu. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Mau pakai 1, nomor 2 juga bisa untuk menjawab pertanyaan yang apakah R bilang prima gitu ya. Yang lanjut kita di nomor selanjutnya 21, kelas B terdiri dari 36 siswa mengadakan ujian bahasa Inggris. Dari hasil ujian diperoleh nilai rata-rata kelas 81. Jika nilai rata-rata laki-laki dan perempuan 79 dan 85 gitu ya. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki kita misalkan dengan X, perempuan kita misalkan dengan Y, boleh ya. Maka selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Ini gampang sekali nih guys. Di sini kan laki-laki sama perempuan, ya kan? Kelas B terdiri dari 36 siswa, tentu terdiri laki-laki sama perempuan kan? Berarti X tambah Y itu 36. Kayak gitu kan? Nah, kalau Y saja berarti 36 kurang X. Kalau X saja 36 kurang Y gitu. Itu seterusnya. Boleh kita pindah-pindahkan tempatnya. Nah, lanjut di sini cara gampangnya, ya kan? Di sini kan perempuan, jika rata-rata siswa laki-laki dan perempuan 79 dan 85. 79 dan 85 kita nggak tahu. Ya kan? Itu berapa nilai aslinya? Maka 79X tambah 85Y gitu ya. Nah, dibagi sama semua orang.
Itu rata-ratanya katanya di sini adalah 81 di soal. Nah, kita harus bisa menerjemahkan bahasa cerita ke bahasa matematikanya. Kalau nggak bisa ya susah juga jadinya. Nah, jadi 79X ditambah 85Y. 85Y, iya kan udah kita ganti di sini. 36 kurang X, ganti aja. 36 kurang X dibagi 36 kali 81 langsung aja ya. Kita kaliin juga boleh. Kalau nggak dikaliin pun juga boleh. 36 kali 81 gitu. Nah, ini kalikanlah 79X tambah 85 kali 36. Apakah bisa? 85 kali 36. Di sini jadinya 3060 ya. Dikurang X. 385X. Nah, 85X. Nah, gitu ya, 85 kali 36, 3060, 85 kali X, 85X. Nah, jadi kita bahas ke atas. X sama X, ini kita kaliin aja ya. 2916 jadinya. Biar gampang. Ini sama-sama punya X. Jadi berapa? 75X ketemu dengan min 85X. Min 6X. Kayak gitu kan? Nah, terus 2916 ini ketemu dengan 3060. Nah, tentu kita kurangkan jadinya kan 2916. 3060 pindah ke kanan, 3060 jadi negatif. Jadinya negatif 144. Negatif 6x. X saja min 144 bagi 6 tentu positif jadinya kan. Negatif sama negatif ketemu karena dia pembagian. Maka jadinya 24. Positif 24. Nah, gitu dapatlah si X. Si Y-nya berapa? Nah, kalau dia 24 si X, tentu yes. Sisanya kan, tentu 12 dong. Supaya dia 36. Nah, 12. Dapat X sama Y. Maka selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan, ya ini kan tinggal dikurangin. 24 kurang 12. Jadinya adalah 12. Jawabannya di D gitu. Ya, lanjut kita nomor selanjutnya, nomor 22. Min 3 kecil sama dari X kecil sama dari 5. Dan min 5 kecil sama Y kecil sama dari 3. Jika ini, maka nilai A tambah B berapa? Berarti kita ubah bentuk ini ke sini. Bentuknya. Ketika dia bentuknya udah 4X kurang 3Y, berarti sebelah kiri itu A, sebelah kanannya B gitu. Nah, jadi di sini kan 4X, di sini X-nya masih 1. Berarti ini kita kali dengan 4 semuanya. Persamaan yang pertama. Min 3 kali 4 min 12. Kecil sama 4X kecil sama 20. Udah dikali 4 kan? Nah, yang kedua di sini si Y. Y di sini adalah 3Y. Ya kan? 3Y di sini baru Y. Berarti kita kali dengan 3 semuanya. Supaya dia 3Y. Min 5 kali 3 min 15 kecil sama Y kali 3 ya 3Y kecil sama 3 kali 3 9. Nah, itu udah dapat kan? Nah, dari sini baru kita kurangkan supaya sama bentuknya seperti ini. Min 12 dikurang min 15. Min ketemu min jadi plus ya, maka 3. Oke? Itu jangan sampai gak dapat, itu pelajaran SD. Kecil sama 4X kurang 3Y yang gak bisa dikurangin. Beda sukunya ya. Nah, sukunya berbeda, gak bisa kita kurangin. Tetap 4X kurang 3Y jadinya. Kecil sama 20 kurang 9 11. Ini bentuknya udah sama seperti yang di atasnya. Sama kan? Berarti yang kirinya adalah A. Ya kan? Berarti yang kirinya adalah A. Nah, gitu. Berarti ini A, yang kanannya adalah B. B yang paling besar ini. Kayak gitu. Nah, jadi A tambah B berapa? A-nya 3, B-nya 11. Ya tambahkan lah. 3 tambah 11. Jadinya 3 tambah 11 ya, 14. Kayak gitu saja teman-teman untuk nomor 22. Lanjut kita di nomor 23. Diketahui fx kurang 5 sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 3. F inverse 2A kurang 3 sama dengan 6. Maka nilai dari 4A itu berapa gitu ya. Nah, yang pertama, substitusikan x kurang 5-nya ke sini, ke xx yang ada. Maka berubah menjadi x kuadrat. Kalau dimasukin x kurang 5, x kuadrat ini kan 4x, ya ganti juga dengan x kurang 5 kurang 3 kayak gitu. Maka x kuadrat kurang 5 kalau diselesaikan atau nanti kita selesaikan, di sini kan kalau kita masukkan itu kan fx jadinya. Fx sama dengan persamaan yang ini, atau di sini aja kita bikin ya, ini kan fx kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ganti dia dengan y, ganti y semuanya ya. Kita ganti dengan y, kan kita inverse kan. Kalau diinverse kan berarti x ini ganti dengan y semuanya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi y kurang 5 kalau dipangkatkan 2 artinya y kuadrat kurang 10 y tambah 25 ya, min 5 kali min 5. 4y kurang 20 kurang 3 yang di luar itu guys, yang ini.
kurang 3 sama dengan X. Yang sukunya sama, disederhanakan. Y sama plus, berarti min 6Y. Plus 25 min 20, plus 5. Ketemu sama min 3, plus 2. Kayak gitu kan? Plus 2 sama dengan X. Nah, itu dia. Y kuadrat kurang 6Y tambah 2 sama dengan X. Nah, si X di sini kita ganti dengan 2A kurang 3. Nah, gitu aja guys. 2A kurang 3. Y kuadrat kurang 6Y tambah 2. Gitu kan? Nah, tinggal kita masukin aja. Maka kita substitusikanlah si Y sama dengan 6 di sini. Ini kan Y sama dengan 6. Ganti Y-nya dengan 6. Nah, langsung aja kita masukkan 6. Berarti 6 kuadrat kurang 6 kali 6 tambah 2 sama dengan 2A kurang 3. 6 kuadrat itu 36. Kurang 6 kali 6 ya. Ini coret kan, plus sama min. Plus 36 sama min 36. Jadi 2 sama dengan 2A kurang 3. 3 pindah ke kiri jadi plus 2 tambah 3. 2A. 5 sama dengan 2A. A saja tentu, karena dia perkalian tentu jadi pembagi si 2-nya. 5/2. Oke, itulah si A. Dapat kan jawabannya di E. Oh, kok di E? Bentar guys. Belum selesai ya. Sorry. Dia kan 4A. 4A. Jangan sampai nggak dibaca sampai habis ya. Berarti 4A ini dikali 4 semuanya. 4A. 4 dikali A. A-nya 5/2 kan. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 2. 2 kali 5 10. 2 kali 5 10. Lanjut kita di nomor 24. Kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan prima P dan Q adalah 35. Dengan P besar dari Q, nilai dari P 2P tambah 3Q berapa? Ini gampang guys. Kelipatan persekutuan terkecil itu maksudnya KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah ini 35 kan. 35 itu artinya berapa kali berapa aja yang 35? 1 kali 35. 2 nggak ada. 2 kali berapa nggak ada. 3 kali berapa nggak ada. 4, 5 kali 7 gitu kan. 6 nggak ada lagi ya, berarti ini aja faktornya, ya kan? Nah jadi di sini bilangan prima P besar dari Q, P besar dari Q, otomatis dari sini yang kita pakai adalah 5 dan 7, ya kan? Kenapa 5 dan 7? Nggak 1 dan 35. Dia kan prima, persekutuan dari dua bilangan prima P dan Q. 35 kan bukan bilangan prima, karena 35 bisa dibagi 5, bisa dibagi 7, ya kan? Bisa dibagi 35, bisa dibagi dengan 1 gitu. Maka bilangan prima itu bilangan hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1 kan, yaitu 5 dan 7 saja. Karena P besar dari Q, otomatis yang P ini besar 7 berarti, yang Q ini 5 berarti 5, maka P itu sama dengan 7, Q nya sama dengan 5. Gitu aja cara mencarinya, udah kelihatan langsung. Sesuaikan dengan apa yang ditanya di soal. P besar dari Q katanya. Oh yang besar berarti itu adalah si P, ya 7 si P gitu. Yang kecil adalah si Q, 5 Q gitu. Nah, jadi yang ditanya di sini 2P tambah 3Q. 2P tambah 3Q. 2 kali P, P-nya di sini 7. 3 kali Q, Q-nya adalah 5. 14 tambah 15, 29. Dapat di D. Itu aja, guys. Oke, teman, untuk part keempat sampai di sini dulu. Jangan lupa di-subscribe untuk kelanjutan pembahasan kita. Oke, pantengin terus supaya dapat update-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.